Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari Prodi Pendidikan IPS kekhususan PHKN. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Firman Umar MHum dan Bapak Dr. Muhammad Akbar MHum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Strategi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Makassar. Selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum. Tentunya dalam melaksanakan hukum tersebut ada penyelenggaranya, dan dari penyelenggara tersebut ialah pihak kepolisian sebagai penyelenggara. Kemudian tugas pokok dari kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di samping daripada itu, dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia salah satunya yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian melihat realita yang terjadi pada 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, adapun data kasus yang saya temukan di lapangan, yaitu pada tahun 2017 ada 110 kasus unjuk rasa, dan pada tahun 2018 ada 140 kasus unjuk rasa, dan pada tahun 2019 ada 170 kasus unjuk rasa. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu mengalami peningkatan. Kemudian adapun rumusan masalah di penelitian saya, yang pertama, bagaimanakah dinamika unjuk rasa tentang penyampaian pendapat di muka umum di Kota Makassar. Yang kedua, bagaimana strategi kepolisian dalam menangani unjuk rasa tentang penyampaian pendapat di muka umum di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam menangani unjuk rasa tentang penyampaian pendapat di muka umum di Kota Makassar. Kemudian selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana dinamika unjuk rasa tentang penyampaian pendapat di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana strategi kepolisian dalam menangani unjuk rasa tentang penyampaian pendapat di muka umum di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam menangani unjuk rasa tentang penyampaian pendapat di muka umum di Kota Makassar. Kemudian adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengkaji dan menangani tentang strategi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Kota Makassar. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian atau kajian selanjutnya. Kemudian adapun manfaat praktis, yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan literatur dan menambah pengetahuan serta informasi tentang strategi penanganan unjuk rasa di Kota Makassar. Ya, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian strategi. Adapun menurut Arif Gosita mengatakan bahwa strategi adalah pola keputusan dalam organisasi yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijakan utama, dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan yang akan dicapai. Kemudian pengertian di atas mengarahkan kita pada pemahaman bahwa strategi mempunyai suatu pola. Yang pertama metode, maksud
atau tujuan dan kebijakan serta rencana yang penting. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Kemudian yang kedua, pengertian kepolisian. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, tepatnya pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama dari Eko Nur Haryanto tentang wewenang dan tugas kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Kemudian yang kedua Firmansyah 2015 tentang penanganan polisi terhadap demonstrasi di Makassar. Kemudian selanjutnya adapun kerangka konsep mungkin bisa dilihat slide di belakang saya. Kemudian selanjutnya bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu lokasi dari penelitian ini yaitu di Polrestabes Kota Makassar. Kemudian yang ketiga sumber data dan informan. Yang pertama sumber data primer adalah tempat ditemukannya data utama tentang strategi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dalam penyampaian pendapat di muka umum di Kota Makassar. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepolisian yang bertugas terkhusus di bagian tentang penanganan unjuk rasa. Kemudian yang kedua sumber data sekunder adalah tempat ditemukannya data pendukung tentang strategi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa yang menyampaikan pendapat di muka umum di Kota Makassar. Kemudian fokus dari penelitian ini yaitu penanganan unjuk rasa dalam penyampaian pendapat di muka umum oleh kepolisian di Kota Makassar. Kemudian adapun yang menjadi deskripsi fokus dari penelitian ini yaitu unjuk rasa yang dimaksud adalah unjuk rasa yang terjadi di tahun 2017, 2018, 2019 yang ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Yang dimaksud pihak kepolisian ini di sini adalah kepolisian Polrestabes Kota Makassar. Kemudian selanjutnya instrumen penelitian. Yang pertama pedoman wawancara, dan yang kedua alat tulis, dan yang ketiga rekaman suara. Kemudian yang selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, dan yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Dan yang selanjutnya teknik pengecekan keabsahan data, yang pertama triangulasi, dan yang kedua member check. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Baiklah, demikianlah presentasi dari seminar proposal penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.